Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Channel ini membahas berbagai jenis cerita film yang dituturkan dengan singkat, jelas, dan akurat. Dan film yang akan saya ceritakan ini merupakan permintaan dari salah satu subscriber saya yang bernama Imron Imon. Kalian juga boleh meminta film untuk diceritakan tanpa syarat apapun dan pastinya gratis. Oke, langsung saja ke pembahasannya. Seorang profesor muda bernama Mary tengah mengajar di kelasnya. Mata kuliahnya adalah fenomena paranormal yang juga dia tulis ke dalam bukunya. Kelasnya selalu ramai diisi pertanyaan oleh mahasiswa dan mahasiswinya. Tapi itu hanya sebatas teori. Dia ingin sesuatu yang bisa dijadikan bukti atas teori yang dia ajarkan tersebut. Sampai akhirnya terdengar kabar akan adanya kejadian misterius di rumah keluarga Tollington, di mana anak gadisnya mati mengenaskan dengan cara di luar nalar. Semenjak saat itu, rumah itu terkenal angker dan ditinggalkan begitu saja karena tak laku dijual. Mary begitu sangat bersemangat untuk segera melihat ke rumah itu. Dibantu oleh rekannya Rick Fuller, ia segera membuat satu tim agar tercapainya impiannya sejak lama, yaitu menulis buku supranatural akan adanya dimensi lain. Namun itu semua tidak cukup, karena dia butuh seseorang yang bisa mengetahui hal-hal gaib untuk mempermudah proyeknya itu. Kemudian Mary bertemu dengan mahasiswa pindahan di kelasnya yang bernama Simon. Sepertinya Mary menaruh hati kepadanya. Ia sempat mengajaknya pulang bersama sewaktu hujan turun agar tidak kebasahan. Namun Simon menolak dengan alasan ban mobil Mary akan meletus. Dan memang benar perkataan Simon, hal itu akan terjadi. Mary semakin yakin jika proyek ambisiusnya itu akan terwujud jika Simon bergabung ke dalam timnya. Singkat cerita, mereka bertiga bergabung menjadi tim Mary. Rick bertugas sebagai operator yang mengawasi semua kegiatan yang terjadi di rumah Tollington. Di semua ruangan dipasang kamera kecuali toilet. Simon sebagai objek yang akan berkomunikasi dengan roh halus, sedangkan Mary adalah ketua timnya yang mengatur semua kegiatan itu akan berlangsung. Pada malam itu juga mereka semuanya bekerja. Simon diperintahkan untuk tidur di kamar di waktu kejadian anak gadis keluarga Tollington, karena ruangan itu diyakini sebagai pusat gangguan supranatural yang terjadi pada saat itu. Mary ingin segera melihat sendiri kejadian apa aja yang akan dialami Simon ketika dia berada di sana. Kamera sudah siap untuk mengintai. Harapan itu benar terwujud. Simon berteriak kencang dari dalam kamar. Kamera pengawas di kamarnya tiba-tiba mati. Mary dan Rick buru-buru lari ke kamar atas, mendobrak pintunya dan menemukan isi kamar sudah berantakan. Dengan Simon menangis ketakutan. Terdapat luka sayatan pada tubuhnya dan sebuah tulisan pada dinding, "I serve hell and Eastern hell serve me." Tak lama ditemukan tulisan tersebut langsung terbakar. Mary sangat percaya dengan Simon, namun Rick sangat yakin bahwa Simon hanyalah seorang penipu. Untuk itu, Rick mengambil sampel dari abu dari tulisan yang terbakar pada dinding sewaktu Simon berangkat ke kampus. Mary menyetujui niatan Rick dengan membawa sampelnya untuk diteliti oleh rekan kerjanya yang lain. Sambil menunggu hasil penelitian tersebut, kegiatan dilanjutkan kembali malam harinya. Simon kembali menempati kamar atas dan tidur terbaring di atas ranjang. Kejadian yang sama kembali terulang. Kali ini layar monitor Rick mendapat sinyal tidak jelas. Semua kamera pengawas mati. Rumah seakan bergetar seperti terjadi gempa bumi. Simon berteriak kencang. Mary dan Rick buru-buru menghampiri Simon. Setibanya di kamarnya, Simon sudah tergeletak lemas di lantai dengan tubuh tersayat tulisan-tulisan aneh. Tak hanya itu, banyak tulisan aneh menempel di seluruh dinding pada kamar itu. Rick kemudian merekam setiap detailnya. Kali ini Rick berbalik percaya kepada Simon. Dia berkata ada sesuatu yang mengerikan di rumah ini. Kita harus keluar dari rumah ini secepatnya. Tapi Mary tidak mau meninggalkan rumah ini karena belum menemukan bukti nyata untuk menyelesaikan bukunya. Selanjutnya Rick pergi meninggalkan rumah tersebut untuk mabuk-mabukan di luar. Sepertinya kesempatan itu diambil Mary untuk menikmati hubungan asmaranya dengan Simon. Perlahan tangannya digoyangkan ke kulit Simon. Selanjutnya giliran pinggulnya yang digerakkan mengikuti nada hembusan nafas mereka berdua. Setelah kecapean bercinta, Mary terbangun oleh sesuatu yang tak terlihat, sedang mencekik kedua pipinya. Kemudian mengangkatnya untuk diarahkan ke jendela.
ada pemandangan horor yang hanya bisa dirasakan oleh Mary di sana. Selebihnya, arwah gentayangan perlahan menghampirinya dan Mary pun terbangun dari tidurnya. Selanjutnya dia menceritakan kejadian itu kepada Rex dan Simon. Namun apa yang dikatakannya tidaklah sama dengan rekaman CCTV yang ada di kamar itu. Lewat penuturan Mary tersebut, Rex semakin yakin untuk segera pergi dari sana. Namun sekali lagi Mary masih ngeyel untuk bersikukuh melanjutkan proyeknya itu. Rex yang ternyata menyukai Mary sejak awal akhirnya tidak bisa memaksakan keinginan hatinya dan membiarkan dia pergi dengan Simon untuk sekedar menghirup udara segar di luar. Sedangkan Rex keluar sendirian. Simon dan Mary pergi bersama menikmati udara pagi. Mereka berjalan layaknya pasangan muda-mudi. Mereka lupa bahwa mereka adalah dosen dan mahasiswa. Di perjalanan mereka bertemu dengan penggemar bukunya. Mereka meminta tanda tangan Mary dan juga Simon karena bukunya itu dia tulis berdasarkan kisah Simon. Kemudian mereka berpisah karena Mary pulang duluan untuk mengambil sampel penelitiannya. Sesampainya di rumah, Simon terkejut sewaktu Mary menunjukkan hasil sampel penelitiannya. Simon tidak bisa berkata apa-apa dan tidak bisa mengelak atas tuduhan penipuan itu. Karena ternyata mulai dari sayatan, CCTV di kamarnya yang mati, dan letusan tulisan terbakar di dinding, semuanya adalah ulah Simon untuk mengesahkan hati Mary. Tetapi Simon bersikukuh jika memang benar dia melakukan kebohongan itu di malam pertama. Namun untuk malam-malam selanjutnya, dia tidak melakukannya, melainkan sesuatu yang jahat di rumah itu. Mary tetap teguh dengan pendiriannya dan menolak pembelaan dari Simon. Dia sangat kecewa dengannya, dan Simon pergi meninggalkan Mary sendirian di rumah itu. Tiba-tiba kepalanya sangat pening. Dia mendengar sesuatu yang aneh di kamar Simon. Dia perlahan menuju ke sana. Begitu dibuka pintunya, dia sangat terkagum dengan penggambaran fenomena di dalam kamar itu. Semacam kejadian supranatural yang tidak pernah dilihat dan dirasakan sebelumnya. Ternyata memang benar bahwa di dalam itu adalah jembatan antara alam manusia dengan alam orang meninggal. Di sana Mary diperlihatkan beberapa orang mati tersiksa oleh roh yang mati sebelumnya. Begitu seterusnya. Kemudian Mary menceritakan penipuan yang telah dilakukan Simon kepada Rex. Rex yang awalnya tidak percaya kepada Simon, kemudian dibawa percaya, kini kembali dibelokkan lagi oleh Mary yang tidak mempercayai Simon. Akhirnya hanya bisa pasrah. Simon yang mendengar perbincangan mereka berdua menantang mereka untuk melihat sendiri kejadian yang dia alami sewaktu berada di kamar itu. Dan benar saja, baru saja Simon masuk ke rumah itu, kejadian aneh mulai menghiasi. Mary mendadak menjadi dukun yang menjembatani para arwah untuk bercerita kepadanya. Di sekeliling tubuhnya dikerubungi oleh capung hitam untuk menambah adegan dramatisasi. Selanjutnya Mary dan Rex amat terkejut dengan kedatangan roh-roh halus yang memenuhi rumah tersebut. Rex mendadak sangat ketakutan melihat penampakan mereka dan terjatuh ke lantai bawah hingga tewas karena ketakutan. Sedangkan Mary melanjutkan menikmati kejadian langka ini menuju kamar Simon. Di sana dia melihat hal-hal gila lainnya yang dialami Simon. Tubuhnya berisikan sayatan-sayatan membentuk tulisan-tulisan yang rasanya sangat perih untuk bisa diceritakan. Semua arwah dari golongan dan ras manapun dari dimensi lain berkumpul bergerumul. Mereka datang berduyun-duyun, menghampiri dan mengantri hanya untuk sekedar menuliskan tulisan yang merupakan tanda bahwa mereka datang atas panggilan dari Mary. Ya, seperti tanda tangan atau ceklok gitu loh guys. Tanpa disadari Mary, para arwah ini rupanya sangat tertarik dengan persembahan Mary, yaitu tubuh Simon, untuk dijadikan sebuah kanvas untuk mereka tuliskan semua cerita mereka semasa hidup di dunia yang belum pernah diceritakan oleh para kerabat atau orang-orang yang pernah mereka kenal. Entah bagaimana caranya Mary yang awalnya merupakan profesor sekaligus penulis buku berubah menjadi dukun. Simon memohon kepada Mary untuk membantunya mengakhiri kesakitan itu. Kemudian Mary memohon kepada para arwah untuk pergi meninggalkannya. Sebagai gantinya, dia bersedia untuk menuliskan cerita-cerita mereka ke dalam bukunya. Sejak kejadian itu, Simon menjadi pesakitan. Kesakitan yang amat pedih karena menjadi budak Mary untuk membantunya menuliskan cerita para arwah. Tubuhnya dijadikan kanvas dengan paksa.
Sayatan demi sayatan dirasakan oleh Simon tanpa henti, sampai akhirnya dia berhasil kabur dan mampir di sebuah kedai. Penampakan Simon membuat pelayan kedai penasaran kepadanya. Simon yang takut dikenali terburu-buru untuk pergi. Namun dia diculik oleh tukang jagal atau suruhan seorang misterius yang sangat menginginkan kulit Simon. Kalian bisa tebak siapakah seseorang misterius tersebut? Singkat cerita, Simon dibawa ke sebuah gubuk, tempat di mana dia akan dieksekusi. Simon tidak berontak sama sekali. Malahan, dia ingin cepat-cepat untuk segera dibunuh. Dia merasa seperti hidup segan, mati pun tak mau. Akhirnya tukang jagal menyelesaikan pekerjaannya. Simon kini hanya tersisa kulitnya saja, tersimpan rapi di dalam koper silver di atas meja. Namun, koper tersebut mengeluarkan banyak darah merah. Darah merah itu membanjiri seisi gubuk, membuat panik sang tukang jagal. Dia tidak bisa pergi kemana-mana. Tidak ada yang bisa menolongnya, karena memang tidak ada orang lagi di sana selain dirinya. Dia pun menerima ajalnya di sana, tenggelam kehabisan nafas. Esok paginya, Mary membuka pintu gubuk itu. Ia mendapati mayat tukang jagal tergeletak. Anehnya, di sana tidak ada jejak darah sekalipun. Bisa dikatakan, apa yang terjadi di sana adalah sihir para arwah yang dikendalikan oleh Mary. Mary semakin menjadi-jadi kelakuannya. Obsesinya kepada kulit Simon yang sangat spesial itu membuatnya kehilangan akal sehatnya. Dia akan terus menuliskan cerita-cerita para arwah sampai akhir hayatnya. Dan satu lagi, orang yang menyuruh tukang jagal untuk mengkuliti Simon merupakan atas perintah Mary sendiri, agar menjadi efisien dan tidak kabur lagi darinya. Bagaimana? Gila nggak tuh ceritanya? Bagaimana bila cerita ini terjadi pada hidup kalian? Komen di bawah ya.